Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari hiji fasal arkan sholati ari pirang-pirang rukun salat sab'ata asyara eta 17. Al-awwalu ari anu kahijina an-niyatu eta niyat bil qalbi kalawan hate bil fi'li sakasar pikeun jami damal wa yu'inu sarana tukeun si iman dan sababi kana salat anu ngabogaan sabab wal waqti atawa salat anu di waktu-waktu wa yanwi sarana niatan si jelma al fardiyata kana jami gawe fil fardi dina salat fardu wa yaqulu sarana ucapkeun si iman bihayyu kalawan sakira-kira yasma'u merenenge opo nafsuhu awal si iman kabul rupanin seperti saban-saban rukun qauliyin anu bangsa ucapan Allahu akbar ari lafaz Allahu akbar wa huwa adalah Allahu akbar tani akarnya adalah dua dina pirang-pirang rukun salat al-thalithu adalah katilna al-qiyamu adalah fil fardi dina salat fardu lil qadiri dikenjal anu kawasa ar-rabi'u adalah kawanna qira'atul fatihati adalah pastiha bil basmalati kalawan ini tiyan basmalah wa tasydidati sarana pirang-pirang tasydid al-fatihah wa muwalatiha sarana tujuh dina baca fatihah wa tantiha sarana tartib dina baca fatihah wa akhrajahu fi sarana luarkan pirang-pirang huruf mimma kharajiha dina pirang-pirang akhraj dina fatihah wa adamul lahni sarana ulangan can al-mukhilli al-ngarusak bil ma'na kana makna wa yahum sarana haram opo Allah munyacan alladhi anu lam yukhalla anu tagarusak itu lahni wa la yabtu sarana tagabatal kana itu lahni al-khamisu al-ankarana al-hukum al-ruku bi ayatinya kawan ngadoko kasiman yahayyu kalawan sakira-kira tanah nembekeun Allah hatahu dua dempal panana siman rupatai kana dua tuku nasiman as-sadisu ari kagadeuna al-tumaniyatu era-era fihi dinaru biqadri subhanallahi kalawan sakira-kira baca subhanallah as-sabiu ari kagadeuna al-i'tidalu era-era bi ayyan tasbiha kalawan nyata aja iman qaiman halanatu al-thaniyu ari anu kadalapanna al-thaniyu ari anu kadalapanna al-tumaniyatu eta tumanina fi dina i'tidal al-tasiu ari anu kasalapanna as-sujudu marrataini eta sujud dua kali bi ayya doa kalawan nyata nyimpen siman jabahatu kana tarana siman ala musallahu kana tempat salat siman maksyufatan hana anu dibuka mutataqalan anu ngaberatkeun biha kana itu tarana siman wa mun kisan sarana ngajungkir wa mun kisan sarana nyingkir kana siman wa yudu'u saranin pensiman syai'an kana hiji perkara miru kebaitaihi dina dua turna siman wa min butuni kafaihi saratina dampal panangana siman wa min butuni asabi'i wa min butuni asabi'i rijlaini saratina pirang-pirang dampal pirang-pirang ramo sampai ada siman al-ashiru ari anu kasepuluna al-tumaninatu eta tumanina fihi dina sujud al-hadiya asyara ari anu ka-11na al-julusu eta diuk baina sajdataini dina antara dua sujud al-thaniya asyara ari anu kaduana al-thaniya asyara ari anu ka-12na at-tumaninatu eta tumanina fihi dina julus antara dua sujud al-thalitha asyara ari anu ka-13na al-julusu eta diuk litasyahudil akhir karena tapi kan tasyahud akhir wa ma salat perkara ba'dahu dina sab'adana tasyahud
Ar-rabi'a asyara ari anu ka-14na at-tasyahud eta tasyahud al-akhiru an akhir fayaqulu maka mengucapkan si iman at-tahiyyatu kana lafal at-tahiyyatu mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-khamisa asyara ari anu ka-15 as-shalatu eta maca shalawat ala nabi ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aquluha sareng mangsari alna maca shalawat Allahumma sholli ala Muhammadin eta lafaz Allahumma sholli ala Muhammadin. As-sadisa asyara ari anu ka-16 assalamu eta maca salam wa aqulu sareng ari paksa alna maca salam assalamu alaikum eta lafaz assalamu alaikum. As-sabi'a asyara ari anu ka-17 ad-daribu eta tartib fa anta ahmada maka lamun ngahaja si iman tarakahu kana ninggalkeun tartib ka sajadah seperti dalam sujud si iman qabla ruku'i dina sabi rukuna si iman babalan maka batal wa in saha jeung poho si iman falaya'ud maka kudu balikan si iman alaihi kana iruku ilaihi kana iruku illa ayyakuna angin lawan ayat si iman fi mithlihi dina saperti iruku au ba'dahu atawa dina sabadahu fadutimmu maka kamu nyampurnakan si iman bihi kana iruku apa rakaatu rakaat si iman walau sareng jadilah si iman apa perkara walau sareng jadilah apa perkara saha anu poho iman bihi kana. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Rukun-rukun yang terdapat pada rukun Islam itu hukumnya wajib. Begitupun dengan sholat. Hukum sholat adalah wajib alias fardhu ain, yang mana ta'rifnya adalah ma la yasqutul haraju an fi'lil baqi, kewajiban perorangan yang tidak bisa diwakilkan. Yang mana sholat yang hukumnya fardhu ain yaitu sholat 5 waktu. Sholat zuhur hukumnya fardhu ain dan sholat yang 5 waktu lainnya. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kaidah man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa'alaiha bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki perkara dunia maka harus dengan ilmunya, dan barang siapa yang menghendaki perkara akhirat maka harus dengan ilmunya, dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya maka harus dengan ilmunya. Seperti membuat kue merupakan perkara dunia, kita perlu tahu bagaimana cara pembuatannya, apa dulu bahan-bahannya, alatnya, bagaimana cara pembuatannya. Begitupun dengan sholat, bagaimana syarat sahnya, bagaimana rukun-rukunnya, bagaimana apa saja pembatalannya. Dalam faslun arkanus sholat dalam kitab Sulamut Tauhid karena Sayyid Abdul Ba'alawi akan menjelaskan rukun sholat. Menyatakan bahwa rukun sholat jumlahnya ada 17. Rukun merupakan perkara yang menentukan sah atau tidaknya sholat dan termasuk dalam bagian dari sholat. Yang pertama niat, di mana tempatnya niat yaitu di hati. Mengucapkan niat hukumnya sunnah, tapi menekatkan dalam hati itu hukumnya wajib. Yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir pembuka dalam sholat lafaz Allahu
lafaz Allahu Akbar disebut, maka disitulah tempat niat. Maka disitulah kita menekatkan niat untuk sholat. Takbiratul ihram merupakan rukun qauli, rukun ucapan. Rukun qauli, syarat rukun qauli adalah harus terdengar oleh diri kita sendiri yang sholat dan sedang sholat. Walau tidak perlu kedengaran lain, hanya sebatas terdengar di telinga kita, maka itu sudah disebut rukun qauli. Yang kedua ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir pembuka dalam sholat. Lafaz Allahu Akbar, ketika kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar, maka disitulah kita menekatkan untuk sholat. Takbiratul ihram merupakan rukun qauli yang syaratnya rukun qauli itu harus terdengar oleh diri kita sendiri. Hanya sebatas terdengar oleh telinga kita walaupun pelan, itu tidak apa-apa. Hanya sebatas terdengar. Yang ketiganya adalah berdiri. Untuk orang yang puasa yang sanggup berdiri, maka wajib untuk berdiri, kecuali jika sakit. Diperbolehkan untuk duduk. Jika setidaknya masih bisa untuk berdiri, maka berdiri. Yang rukun sholat yang keempat yaitu membaca Fatihah. Kita bertamadhu ke mazhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa Bismillah merupakan ayat pertama dalam Fatihah. Maka hukum membaca Bismillah adalah wajib, dan kita harus menjaga tasdid-tasdidnya Fatihah. Terus kita harus dalam satu ayat pertama ke ayat kedua harus saling bersambungan, tidak boleh berhenti. Kemudian tertib dalam membaca Fatihah diwajibkan untuk tertib membaca dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Kemudian yang kelimanya adalah ruku, hanya ala kadar menyundungkan badan, menempelkan tangan ke lutut, maka itu sudah disebut ruku. Kemudian yang ke-16-nya tumanina. Apa itu tumanina? Tumanina adalah berdiam sebentar, sekira-kira lafaz subhanallah, sekira-kira lafaz subhanallah, maka kita sudah melaksanakan tumanina. Kemudian rukun sholat yang ke-7 i'tidal. I'tidal adalah berdiri setelah ruku. Kemudian yang ke-8, rukun sholat yang ke-8 adalah tumanina, berdiam diri lagi sebentar, sekira-kira ucapan subhanallah, sekira-kira sudah lafaz subhanallah, maka di situ kita boleh berganti rukun. Kemudian sujud. Kemudian yang ke-9-nya adalah sujud 2 kali. Dalam 1 kali rakaat kita akan melaksanakan 2 kali sujud. Ketika sujud, posisi dahi harus terbuka, kemudian kita memberatkan jangan sampai menahan dahi. Kemudian yang ke-9 dari rukun sholat adalah sujud 2 kali. Ketika sujud, posisi dahi dibuka dan memberatkan ke dahi pada tempat sholat. Kemudian posisi dahi di bawah. Kemudian rukun sholat yang ke-9 adalah sujud 2 kali. Dalam 1 kali rakaat kita melaksanakan 2 kali sujud. Posisi saat sujud, dahi kita sujud ke tempat sholat, kemudian dahinya dibuka, kemudian memberatkan pada dahi. Seperti yang kita ketahui bahwa anggota sujud jumlahnya ada 7, yaitu dahi, kemudian kedua dampal tangan dihitung 2, jadi 1, 2, 3, kemudian 2 lutut kita jadi 5, kemudian
kemudian dua dempal kaki kita. Selanjutnya yang ke-10 dari rukun sholat adalah tumakninah di dalam sujud. Jadi masing-masing sujud harus berdiam diri sebentar, sekira-kira lafaz subhanallah, kemudian berganti lagi ke rukun yang lain. Kemudian rukun sholat yang nomor ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Setelah melaksanakan sujud pertama, kita akan setelah melakukan sujud yang pertama, kita akan duduk. Nomor ke-12 dari rukun sholat adalah tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud, kita harus tumakninah. Kemudian selanjutnya yang nomor ke-13-nya adalah duduk untuk tasyahud akhir. Dan rukun setelah tasyahud akhir seperti membaca sholawat kepada Nabi, kemudian salam, itu dalam keadaan posisi duduk. Kemudian selanjutnya yang nomor ke-14 dalam rukun sholat adalah tasyahud akhir. Hukum tasyahud akhir itu fardu, sedangkan tasyahud yang pertama itu sunnah amal. Lafaz tasyahud, bagaimana lafaznya? Yaitu lafaz at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hati-hati ketika membaca tasyahud akhir, perhatikan tasdid-tasdidnya, panjang pendeknya. Kemudian rukun sholat yang nomor ke-15 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya kita sesudah membaca tahiyat, kita membaca sholawat kepada Nabi. Nama sholawatnya adalah sholawat Ibrahimiyah. Tapi belum diperbolehkan jika sedang terburu-buru membaca sholawat yang pendek. Allahumma sholli ala Muhammadin, itu paling sedikit membaca sholawat. Kemudian yang nomor ke-16-nya adalah membaca salam. Bacaan salam paling sedikit adalah assalamualaikum. Assalam posisi masih seperti sedang sholat. Kemudian membaca assalamualaikum, ketika mim sukunnya kita menghadap ke arah kanan. Hukum salam yang pertama hukumnya wajib, hukum salam yang kedua hukumnya sunat. Kemudian yang nomor ke-17-nya tartib. Tartib adalah dari urutan yang rukun pertama, niat sampai salam itu berurutan, tidak boleh ditukar atau menghilangkan salah satunya, seperti tidak mengerjakan ruku, maka itu tidak tertib, maka sholatnya pun tidak sah. Jika seseorang sengaja meninggalkan tertib, seperti sujud sebelum ruku, sesudah baca Fatihah, kemudian baca surat-surat pendek lainnya, dia langsung sujud, maka tidak tertib. Jika dia sengaja meninggalkannya, maka batal sholatnya. Wah, ini salah. Tapi bagaimana kalau lupa? Misalkan seseorang yang sedang berada dalam rakaat pertama, saat hendak ingin ruku, dia lupa, malah langsung sujud. Kemudian ruku dan i'tidal ketinggalan. Nah, jika dalam keadaan lupa, kemudian ingat di rakaat kedua, maka jika dia ingat di dalam rakaat keduanya,
maka jadikanlah rakaat kedua tersebut sebagai rakaat pertama pengganti dari rakaat yang tadi. Jika seseorang tersebut lupa. Apa tujuan kita mengetahui rukun sholat yang jumlahnya ada 17 ini? Tujuannya adalah menekankan bahwa semua rukun sholat yang 17 ini hukumnya wajib dilaksanakan. Tidak boleh kita menekankan sunat pada 17 rakaat yang 17 rukun yang ini. Jika kita menekankan 17 rakaat ini hukumnya sunat, maka sholatnya tidak sah. Tekankan bahwa niat hukumnya wajib, takbiratul ihram hukumnya wajib. Tidak bisa membedakan antara yang wajib dan mana yang sunat, maka tekankan bahwa semuanya wajib. Rukun terbagi menjadi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun qalbi contohnya, rukun yang ada di dalam hati, contohnya seperti niat. Kemudian rukun qauli jumlahnya ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, yang keempat membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian yang kelimanya adalah membaca salam. Selain rukun qalbi dan fi'li, maka semuanya adalah rukun fi'li, rukun pekerjaan yang dilakukan, yang dilaksanakannya menggunakan anggota badan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya, itu timbul dari Allah, dan jika ada kurangnya timbul dari kebodohan saya sendiri. Faslun al-jumu'atu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.